Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Desdi Wong, Presiden Direktur Esri Indonesia. Mohon maaf saya menggunakan bahasa Indonesia Bapak. Ibu Kamilitia Leo, Business Development Manager Esri. Yang saya hormati Pak Adi Bayu Kristanto, PJ Bupati Bantul, Ibu Pak Mirwansyah Prawira Negara, Ibu Mia Amalia dari OIKN, Pak Muhammad Rizal, Pak Mr. Sufan Masud hadir, kemudian Mr. Dian Primana Sobarudin, Kepala Kelompok Staf Ahli Pus Hidrosal, kemudian seluruh pegiat dunia survei, pemetaan, geospasial yang hadir pada saat hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, izin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini, beberapa rencana strategis dari Kementerian ATR BPN terkait bagaimana BPN bisa mendukung pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 yang tentu bukan hal yang mudah. Pemerintahan kita baru-baru ini sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Kemudian pendapatan per kapita di tahun 2045 itu, kalau informasi dari Bappenas itu di angka 33.000 US dollar per tahun. Posisi kita pada hari ini masih di angka 4.800 US dollar per tahun. Tentu bagi sebagian orang hal yang sangat mustahil mungkin untuk dicapai, tapi beberapa pihak sangat optimis dan saya adalah termasuk orang yang sangat optimis kita bisa mencapai hal tersebut apabila seluruh potensi kita, seluruh kementerian lembaga, seluruh pelaku usaha, seluruh masyarakat memang bisa kita konsolidasikan, kita solidkan, tidak berjalan sendiri-sendiri dalam kegiatan pembangunan. Kita bisa menambah para pelaku usaha, kita bisa mempermudah perizinan-perizinan berusaha karena mencapai pendapatan per kapita tersebut memang mau tidak mau investasi harus ditingkatkan berkali-kali lipat, pembangunan harus kita percepat, dan itu semua memerlukan informasi bidang tanah, memerlukan kecepatan apakah di lokasi tersebut dapat dilakukan kegiatan-kegiatan investasi tertentu dan bagaimana potensi kelayakan usahanya. Bapak Ibu, ini adalah rencana strategis Kementerian ATR BPN menciptakan keadilan dan pemerataan. Ya, kita mendengar tingkat penguasaan ekonomi di Indonesia ada sedikit ketimpangan, juga ketimpangan kepemilikan tanah. Jadi kita juga konsentrasi bagaimana pembangunan ini juga bisa menghasilkan keadilan dan pemerataan bagi seluruh masyarakat yang terlibat maupun bagi masyarakat yang ada di sekitar kegiatan-kegiatan usaha. Kemudian pelayanan yang optimal dan cepat, prudent dan akuntabel. Kita dari Kementerian ATR BPN, di slide berikutnya nanti kami jelaskan, telah meluncing sertifikat elektronik. Ya, saat ini dari target 126 juta bidang tanah, itu sudah terpetakan sekitar 118 juta bidang tanah. Dan itu
saya pikir sebuah informasi yang sangat penting dan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kegiatan-kegiatan berusaha di Republik ini. Jadi kalau saat ini telah ada perpres kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian 1:50.000 masih terlalu kecil, saya pikir ya. Kita bisa mendorong dan mengusulkan kebijakan satu peta di tingkat ketelitian 1:1000. Ya, dengan menggunakan dan memanfaatkan peta bidang tanah yang tersedia di ATR BPN. Kemudian tentu dengan semakin terpetakannya seluruh bidang tanah, adanya kepastian kepemilikan, sengketa dan konflik pertanahan juga bisa sangat minimal. Sebenarnya secara umum Bapak Ibu ya, dari 118 juta bidang tanah yang terpetakan dan terdaftar, jumlah sengketa konflik itu yang terdata di ATR BPN itu cukup kecil, di bawah 50.000. Jadi 0,00 sekian persen. Itu menandakan sebenarnya kerja-kerja seluruh jajaran ATR BPN itu sudah cukup prudent dan cukup akuntabel. Kemudian tentu menuju reformasi birokrasi yang bersih melalui good corporate governance dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, kita dengan semakin siapnya data kita, siap elektronik, ya, ini juga bisa kita lakukan percepatan pelayanan bagi masyarakat dan kita integrasikan dengan seluruh KL yang lain, seluruh KL yang ada, sehingga perizinan-perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha bisa kita percepat. Ini saya pikir yang menjadi tantangan bagi pemerintah, bukan hanya bagi ATR BPN, tapi bagi seluruh pengampu kebijakan yang terkait dengan bidang geospasial ini, bagaimana kita mengintegrasikan data pertanahan yang ada informasi pemilik bidang tanahnya, ya, bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Karena aturan dan undang-undang di kita itu baru terbit kemarin, baru berlaku per Oktober, 17 Oktober 2024 itu berlakunya undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi hal-hal seperti ini menjadi tugas pemerintah pusat nanti untuk mengatur bagaimana keterbukaan informasi terkait kepemilikan hak atas tanah itu tetap bisa diakses oleh seluruh pelaku usaha tapi tidak mengganggu hak privat dari pemilik-pemilik bidang tanah tersebut. Slide berikutnya. Ini tadi sudah saya ulas sedikit Bapak Ibu, beberapa peraturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat sebenarnya sudah ada payungnya, tapi ini kita masih bicara di tingkat ketelitian 1:50.000. Kami sudah melaporkan ke Pak Dirjen, ke Pak Menteri, agar kita dorong pada tingkat ketelitian 1:1000. Dan pemanfaatan data pertanahan ini saya pikir harus kita segerakan supaya seluruh masyarakat itu bisa mudah mengakses dan tidak salah dalam mengambil keputusan ketika mereka ingin berkegiatan usaha. Kemudian dari sisi Kementerian ATR BPN kami juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023. Ya, dan di situ telah ada aturan yang mengatur bagaimana kita melakukan kolaborasi, sinergi, dan kerjasama. Dan dalam kesempatan yang baik ini bagi seluruh pelaku kegiatan usaha di bidang survei pemetaan ini, apabila memang diperlukan akses-akses tersebut, ya, untuk kepentingan pengembangan usaha, silahkan barangkali bermohon ke kami ya untuk kami lakukan pendampingan
dan supaya kami juga mengetahui bahwa memang ada yang membutuhkan untuk memperoleh akses tersebut. Berikutnya, baik, ini adalah beberapa aplikasi-aplikasi yang telah disiapkan oleh ATR BPN, barangkali sebagian sudah tahu, sebagian belum. Di Sentuh Tanahku ini kalau Bapak Ibu ada kegiatan-kegiatan pelayanan sudah bisa memonitoring ya bagaimana perjalanan ataupun posisi berkasnya. Kemudian di Sepetik ini adalah untuk aplikasi kita melakukan pemetaan P4T, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan dari sebuah lokasi, Jistaru, informasi tentang tata ruang. Kalau Bumi ATR BPN ini juga adalah aplikasi yang kita buka untuk publik tapi berbasis web, ya. Di situ IGT yang memang berasal dari KL lain juga ada kita kumpulkan di situ. Silakan untuk diakses dan untuk disampaikan, disosialisasikan supaya aplikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini juga bisa dapat bermanfaat. Dan kami di internal juga melakukan kajian-kajian bagaimana kita memanfaatkan AI untuk prediksi penggunaan lahan, kemudian seperti itu, lokasi optimal ruang terbuka hijau, kemudian integrasi nomor bidang tanah dengan NOP. Tapi kami mengevaluasi di dalam pilot project kami, integrasi NOP dengan NIB ini masih agak sulit, ya. Barangkali pengembangan ke depan bisa kita exercise lagi. Tapi kami telah berhasil memfasilitasi di Kabupaten Cirebon host to host NIB dengan NOP terhadap bidang-bidang tanah yang sudah valid. Jadi dari Bappendaja memvalidasi subjeknya sehingga masyarakat sangat terbantu begitu ada peralihan hak atas tanah, itu mereka juga langsung memperoleh balik nama SPPT PBB-nya. Ya, demikian juga kalau pemecahan bidang tanah. Jadi ini kalau kita bicara langsung satu kawasan kita integrasikan spasialnya, temuan kami memang masih agak sulit. Ya, karena memang metode pemetaannya, kemudian tingkat ketelitiannya dan lain-lainnya berbeda. Ya, tapi kita sudah mulai dan ini menjadi perhatian Pak Menteri. Kami akan mempercepat pengintegrasian ini. Data kami sudah ada 32 kabupaten kota yang sudah memiliki sistem e-SPPT. Jadi penerbitan SPPT elektronik. Ya, untuk 104 kabupaten kota lengkap yang sudah deklarasi di Indonesia. Jadi hal sederhana pengintegrasian seperti ini saja itu sudah sangat memudahkan masyarakat di lapangan. Jadi ini tugas pemerintah saya pikir, tapi BPN tidak bisa berjalan sendiri kalau pemerintah daerahnya tidak ingin dilakukan pengintegrasian. Ya, tapi kalau BPN-nya secara sistem kita sudah siap. Jadi kami telah menghimbau ke daerah untuk menghubungi Bapenda terkait kalau memang siap untuk diintegrasikan agar bersurat ke BPN. Nah, ini juga kita Kementerian ATR BPN juga tidak hanya di dua dimensi sekarang, karena di perkotaan fungsi tanah, fungsi ruang sudah semakin kompleks. Di sebuah bangunan kadang di lantai sekiannya adalah mall, di atasnya adalah permukiman, di bawahnya adalah penggunaan lain, sehingga pengaturan haknya dan penyajiannya, visualisasinya juga harus sudah mengarah ke
3 dimensi. Jadi ATR BPN juga siap untuk melayani hal-hal seperti itu. Kemudian ini tadi sudah kami jelaskan pemanfaatan data pertanahan untuk integrasi dengan data perpajakan. Lanjut. Ini bumi ATR BPN bisa kita buka dan akses banyak sekali informasi di dalam itu. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, Pak Dirjen berharap ya ini memang pas momentumnya pemerintahan baru dan Kementerian ATR BPN juga sekarang sedang penyusunan struktur organisasi dan tata kerja yang baru. Kita sekarang dengan struktur yang baru ini diperintahkan untuk melayani ya, menyebarluaskan, memanfaatkan data-data pertanahan yang sangat banyak di BPN ini untuk bermanfaat bagi pemerintah, bukan hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah dan para pelaku usaha. Ya, para pelaku usaha. Jadi struktur kita akan diarahkan seperti itu dan kami akan melakukan analisis-analisis bukan hanya terhadap data pertanahan tapi juga terhadap perilaku dan data-data yang kita mining dari yang terbuka di publik. Jadi tujuannya ke situ dan kantor pertanahan kabupaten kota ke depan kami harapkan bisa memberikan analisis-analisis tematik yang terkait dengan kemudahan berusaha. Bagaimana masyarakat itu kalau membeli tanah itu dapat mengetahui apakah di situ secara musiman banjir, harga tanahnya berapa, ya, secara tata ruang boleh dibangun untuk kegiatan usaha apa. Jadi kita akan mengarahkan ke sana sehingga pelaku usaha kita yang saat ini masih sekitar 4% bisa kita tingkatkan menjadi 8% daripada angkatan kerja sama seperti Singapura. Jadi kemudian secara bertahap kita bisa meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat kita. Saya pikir tidak terlalu sulit untuk mencari contoh-contoh yang sudah sukses, tinggal sekarang kemauan pemerintah kita. Ya, tetangga kita yang terdekat dengan luas hanya sekitar 65.000 hektar, tapi bisa memiliki pendapatan per kapita berapa? Kalau nggak salah 24.000 US dollar per kapita ya. Singapura mungkin Pak Leslie Wong sangat paham dan Republik kita sangat luas 199 juta hektar. Tapi per kapita kita masih sangat kecil. Ini saya pikir yang menjadi tantangan kita seluruh pegiat di dunia survei, di dunia informasi geospasial, bagaimana kemampuan teknologi ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Leslie, sudah sangat luar biasa, ya, sudah sangat luar biasa. Tapi ini sekarang tergantung kepada kita, pengambil kebijakan dan para pelaku pegiat di sini mengarahkan dan mendorong bahwa teknologi ini bisa kita pakai untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk kesejahteraan semata-mata para pelaku usaha, tapi juga kita yakinkan lewat data-data objektif bahwa kalau kita investasi di sini, di sebuah desa ini, penduduknya katakanlah 8.000, investasi masuk sekian akan ada pertumbuhan ekonomi 5 tahun ke depan sekian. Pendapatan per kapitanya akan tambah sekian. Itu saya pikir yang harus kita terus sosialisasikan dan pikirkan secara serius. Ya. Kita harus pikirkan secara serius, jangan sampai nanti kesempatan pemerintahan yang baru kita ini yang saya pikir
Pak Presiden Prabowo sangat berpihak dan beliau sangat optimis. Saya lihat pertumbuhan ekonomi bisa 8%, ini kita harus support semuanya. Harus support semuanya karena di luar sana tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kita, gelombang-gelombang persoalan, kesulitan-kesulitan ekonomi, harus ada yang memikirkan dan memecahkan ini, dan keilmuan kita, kemampuan teknologi kita, salah satunya dari pihak Esri dan seluruh pihak lain. Banyak sebenarnya aplikasi, termasuk aplikasi yang open source sifatnya, tapi ilmunya kan sama, dan kami harapkan data bidang tanah di Kementerian ATR BPN ini ya bisa bermanfaat maksimal, ya, karena menghasilkan 118 juta bidang tanah itu juga sangat besar anggarannya. Demikian mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari pertemuan ini bisa ada kesimpulan-kesimpulan, kesepakatan-kesepakatan untuk ke depan Indonesia ini bisa kita dorong semakin lebih baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.